Suka lelaki berondong saat dirinya kesepian. Seorang wanita cantik kaya raya marketing mobil ini ditemukan tak bernyawa karena kenalannya. Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di salah satu hotel melati di Bali. Bahkan kondisinya tragis, ada bekas melakukan persetubuhan. Diduga sebelum meninggal melakukan persetubuhan dulu. Seorang wanita ini bernama Niputu Yuniawati berusia 38 tahun, tinggal di Karangasem, Bali. Seorang janda punya satu anak lelaki yang sudah dewasa. Di mata keluarganya, Yuniawati dikenal sebagai wanita baik, ramah, pekerja keras, dan mandiri. Sesudah dirinya menjanda, bekerja di sarang mobil menjadi marketing handal. Dirinya sukses menjadi ibu tunggal. Di mata sang anak dikenal baik, disiplin, dan juga sayang pada keluarga. Yuniawati sendiri kaya namun kesepian. Ternyata di belakang itu punya kehidupan kelam di belakang semua keluarganya. Yuniawati yang kesepian menyukai berondong, bahkan berkenalan dengan berondong di akun sosial media. Cerita Yuniawati berkenalan dengan Bagus Putu Wijaya. Saat itu Bagus sedang mencari mobil dan ditawari oleh Yuniawati. Gara-gara berniat mencicil mobil, keduanya akhirnya sering berkomunikasi bahkan intens. Setelah dekat berkenalan, Yuniawati pun kerap beberapa kali bertemu. Namun nampaknya Bagus merayu Yuniawati. Bagus sendiri ternyata tak membeli mobil, hanya merayu Yuniawati dan mengaku kalau dirinya menjual jasa di kasur. Bagus sendiri dengan Yuniawati akhirnya transaksi. Keduanya nego dan akhirnya merasa cocok bahkan melakukan. Namun Yuniawati nampak tak puas dan mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh Bagus. Saat itu Bagus pun kesal dengan pernyataan Yuniawati, namun dirinya tak ambil pusing demi uang yang diberikan oleh Yuniawati dan bertahan demi uang tersebut. Saat pulang, Yuniawati mengungkapkan memberikan ucapan-ucapan itu untuk memotivasi Bagus. Beberapa hari kemudian mereka bertemu lagi, makan bersama, bahkan akhirnya melakukannya lagi. Keduanya nego dengan harga yang cocok, keduanya pun pergi ke hotel Melati. Di sana keduanya melakukan lagi. Namun setelah melakukan, lagi-lagi Yuniawati merasa kurang senang dan tak puas dengan pelayanan Bagus meski sudah 2 jam mereka bersama melakukan. Yuniawati bahkan membandingkan Bagus dengan lelaki lain. Menurut Yuniawati, dengan harga segitu biasanya dirinya mendapat kepuasan, namun kini dirinya biasa saja. Mendengar ucapan itu, nampaknya Bagus tak bisa lagi menahan diri hingga akhirnya berencana untuk menghabisi Yuniawati. Tak suka dibanding-banding dengan lelaki lain, bahkan dirinya pun sudah melakukan 2 jam, namun tetap Yuniawati tak puas. Akhirnya Bagus pun kesal, langsung saja mencekik dan memukul Yuniawati hingga menghabisi Yuniawati. Tak sampai di situ saja, melainkan Bagus pun melakukan sesuatu yang buruk pada Yuniawati, melukai bagian sesuatu yang penting di diri Yuniawati. Setelah menghabisi Yuniawati, akhirnya Bagus pun kabur meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang-barang berharga milik Yuniawati, di antaranya mobil, handphone, emas, dan juga uang Yuniawati. Bagus sendiri saat kabur menjual mobil Yuniawati senilai 10 juta dan dirinya memakai uang tersebut untuk melarikan diri. Keesokan harinya seorang pegawai dari hotel menemukan sesuatu yang mencurigakan. Nampaknya tamu di kamar tersebut tak ada yang keluar. Saat diketuk pun tak ada orang dan tak memperpanjang kamar tersebut. Mengambil tindakan dengan membuka kunci kamar dengan kunci cadangan. Akhirnya nampak menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ditemukan seorang wanita yang sudah tak bernyawa dengan bergelimangan darah. Pihak dari hotel pun langsung menghubungi pihak kepolisian yang tak lama langsung datang ke TKP. Jasad Yuniawati pun dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat otopsi dinyatakan Yuniawati meninggal setelah mendapatkan penganiayaan berat hingga berujung hidup yang tragis. Pihak kepolisian pun menyelidiki permasalahan ini hingga akhirnya menemukan mobil Yuniawati di salah satu pegadaian. Mobil Yuniawati sendiri digadaikan seseorang bernama Bagus, yang akhirnya pihak kepolisian langsung mencari keberadaan Bagus, lelaki yang dikenal Yuniawati lewat sosial media. Bagus sendiri ternyata sudah kabur dari Pulau Bali, namun dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Bagus diamankan di salah satu tempat persembunyiannya. Bagus pun tak bisa mengelak lagi, akhirnya mengakui apa yang dirinya perbuat kepada Yuniawati. Motifnya karena kesal dengan omongan Yuniawati yang selalu merendahkan dirinya. Namun nampaknya pihak dari keluarga Yuniawati ragu, mengingat banyak harta yang diambil. Menurut keluarga dari Yuniawati, dari awal kedekatan Yuniawati dengan Bagus pun memang dirayu Bagus. Mengaku ingin membeli mobil, namun ternyata Bagus mengaku dirinya seorang gigo. Anak dari Yuniawati sendiri menginginkan Bagus dihukum seberat-beratnya.
dinyatakan bersalah usai menjalani beberapa kali persidangan. Bagus pun dinyatakan divonis hukuman seumur hidup. Teman-teman, sekian dulu bahasan yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.